Ulang lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Syafril dan Bapak Profesor Dasman Lanin sebagai dosen pembimbing. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Aulia yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Alto Frizia, Nike Juliandari, dan Syafira Mayangsari. Adapun topik yang akan kami bahas adalah hubungan organisasi, komunikasi, dan koordinasi organisasi. Baiklah, langsung saja kita mulai ke penyampaian materi pertama yang akan dibacakan oleh Alto Frizia. Kepada Alto dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Hubungan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan mentransformasi dan menyatupadukan seperangkat khusus wanita, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dan aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya. Hubungan dalam organisasi dapat berupa komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan, yang komunikasi merupakan bagian yang vital dan pekerjaan manajerial yang paling penting. Para manajer harus bisa menyampaikan visi serta tujuannya yang menyangkut organisasi, agar organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Selain itu, dengan adanya komunikasi yang baik dalam organisasi juga bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana organisasi bisa berjalan dengan efektif. Antar hubungan sebagai ciri kedua dari organisasi, hanya orang-orang dalam organisasi akan menciptakan suatu hubungan. Hubungan tersebut dapat bersifat pribadi atau personal relationship, dapat bersifat sosial atau social relationship, dapat pula bersifat hubungan kerja atau task relationship. Hubungan-hubungan ini akan merupakan kunci keberhasilan organisasi. Individu menyadari kedudukannya dalam kelompok. Dengan demikian, akan disadari bahwa tidak etislah apabila seseorang hanya bekerja untuk kepentingan sendiri. Demikian pula kelompok, maka akan terciptalah suasana kerja sama atau koordinasi yang baik dalam melaksanakan kegiatan dalam menuju tercapainya tujuan organisasi. Bekerja yang terkotak-kotak bukanlah merupakan kamus dalam melaksanakan kegiatan, tetapi koordinasi merupakan kunci keberhasilan organisasi. Dalam organisasi dikenal adanya dua macam hubungannya, yaitu yang pertama hubungan formal, berarti hubungan yang timbul dikarenakan adanya organisasi. Hubungan ini merupakan hubungan resmi atau formal relation. Hubungan formal ini lebih banyak mengandung muatan instruksi atau top down. Yang kedua, hubungan informal, berarti hubungan yang berada di luar hubungan resmi atau di luar kedinasan atau informal relation. Hubungan informal ini mempunyai kekuatan yang cukup besar dan merupakan arus balik. Hubungan informal ini lebih banyak mengandung muatan-muatan tuntutan atau demand dan kebutuhan needs, jadi lebih banyak mengandung muatan bottom up. Baiklah, selanjutnya metode kedua akan dibacakan oleh Nike Juliandari. Kepada Nike dipersilakan. Komunikasi organisasi. Secara etimologis,
Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan. Dan kata unit, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communion, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan communion. Artinya kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Karena untuk berkomunio diperlukan adanya usaha dan kerja. Kata itu dibuat menjadi kerja komunikated, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar-menukar, membicarakan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, berteman. Jadi, komunikasi berarti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Komunikasi juga merupakan salah satu faktor yang paling utama dalam menunjang keberhasilan organisasi. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi, dengan cara saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Komunikasi merupakan media antar individu untuk saling memberikan informasi, baik bisa disampaikan secara lisan maupun media lainnya. Komunikasi begitu sangat penting, karena dalam pelaksanaan suatu organisasi, adanya komunikasi membantu dalam memahami apa yang dimaksud dari orang yang menyampaikan. Adapun tujuan dari komunikasi yaitu, yang pertama, supaya yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Agar dapat dimengerti oleh komunikan, maka komunikator perlu menjelaskan pesan utama dengan sejelas-jelasnya dan sedetail mungkin. 2. Agar dapat memahami orang lain, dengan melakukan komunikasi, setiap individu dapat memahami individu yang lain dengan kemampuan mendengar apa yang dibicarakan orang lain. Ketiga, agar pendapat kita diterima orang lain, komunikasi dan pendekatan persuasif merupakan cara agar gagasan kita diterima oleh orang lain. Keempat, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Komunikasi dan pendekatan persuasif, kita mampu membangun persamaan persepsi dengan orang kemudian menggerakkannya sesuai keinginan kita. Komunikasi dalam organisasi. Dalam suatu organisasi, sangat dibutuhkan adanya komunikasi organisasi yang mampu mengembangkan sikap anggota untuk merubah pola pikir dan pola perilakunya, sehingga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Organisasi sebagai wadah komunikasi. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode, dan teknik apa yang dipergunakan, media apa yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat, dan sebagainya. Jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk bahan telaah selanjutnya, menyajikan suatu konsepsi komunikasi bagi suatu organisasi tertentu berdasarkan jenis organisasi, sifat organisasi, dan lingkup organisasi dengan memperhitungkan situasi tertentu pada saat komunikasi dilancarkan. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem proses informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih tepat. Kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan lebih suka mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi
berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik. Materi ketiga akan disampaikan oleh Syafira Mayangsari. Kepada Mayang, dipersilakan. Baiklah, koordinasi organisasi. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah atau departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif. Adapun tujuan dari koordinasi yaitu yang pertama mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu dalam organisasi. Kedua, mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting. Yang ketiga, mencegah adanya perselisihan antara bagian departemen. Keempat, mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan. Screen-nya dilanjutin nih, Ke. Peran koordinasi, perannya ini, Ke. Peran koordinasi. Koordinasi berperan sangat penting dalam kegiatan organisasi meliputi 5 hal. Yang pertama, mencegah terjadinya kekacauan, perkecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Yang kedua, adanya pekerjaan dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ketiga, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan. Keempat, agar semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi. Kelima, agar semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Koordinasi dan usaha koordinasi dalam organisasi. Secara umum, pemahaman mengenai bagaimana organisasi diselenggarakan dapat dilihat baik dari struktur yang mengatur pembagian kerja melalui spesialisasi dan departementalisasi maupun dari prosesnya. Proses berkaitan dengan bagaimana tugas-tugas diselesaikan. Karena struktur organisasi bersifat multidimensional, maka usaha untuk memahami konstruk teoretikal tentang struktur menjadi tidak mudah. Untuk mempersempit studi mengenai bentuk-bentuk organisasi, beberapa peneliti menyarankan untuk memfokuskan pada bagian tugas-tugas tertentu dilakukan. Dengan menggunakan proses sebagai faktor analisis, kinerja organisasi akan lebih mudah didekati dan dipahami secara spesifik. Bukan pada masalah bentuk struktural yang dimiliki, namun lebih pada bagaimana proses yang dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Kesimpulannya, hubungan dalam organisasi dapat berupa komunikasi yang baik antar pemimpin dan karyawan. Yang komunikasi merupakan bagian yang vital dan pekerjaan material manajerial yang paling penting. Para manajer harus bisa menyampaikan visi serta tujuan yang menyangkut organisasi, agar organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Selain itu, dengan adanya komunikasi yang baik dalam organisasi juga bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana organisasi bisa berjalan dengan efektif.
Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.